Horas, selamat pagi. Saya hadir lagi video-video saya. Hari ini kita membahas tentang BUDT menahan saudara Runggu Manurung dan juga Boy Manurung, warga Sigapitun, karena mereka diduga membakar lahan. Jadi pasal yang dituduhkan adalah pasal 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, melanggar pasal 108 junto pasal 69 ayat 1. Saya bacakan dulu ya. Pasal 108 ya. Pasal 108 berbunyi demikian. Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 huruf H dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Kira-kira realistis nggak mereka dua dituntut 3 miliar atau 10 miliar ya? Jadi artinya konteks undang-undang itu dalam rangka untuk apa gitu ya. Saya menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Jadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu adalah perbaikan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97. Nah, jadi roh dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini adalah upaya sistematis dari negara untuk melindungi masyarakat atau untuk melindungi bumi sejak dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan secara keseluruhan. Jadi upaya sistematis ya. Jadi upaya sistematis. Jadi sebenarnya ketika mereka berdua ditangkap karena membakar lahannya lalu merembet sedikit ke BUDT, itu bukanlah upaya sistematis. Saya kira ini upaya, ya saya menduga ini hanya untuk menakut-nakuti supaya orang tidak bersuara gitu ya. Kalau itu yang terjadi sangat merepotkan ya, sangat merepotkan. Nah, ini kan kalau saya baca ini kan saudara Jonang mendapat SMS dari Gutman Manurung ya, menyatakan bahwa ada pembakaran gitu ya, pembakaran. Dan juga ada pinus yang ditebang. Apakah memang ada pinus yang ditebang BUDT? Tapi jangan lupa loh, BUDT ini kan orang yang datang seperti itu, yang memahami secara utuh lahan di sana itu kan masyarakat lokal. Dan sebenarnya tujuan dari undang-undang ini kan sudah jelas ya. Undang-Undang Nomor 32 itu tahun 2009 itu adalah upaya sistematis negara. Jadi bukan dalam rangka menjerat masyarakat. Padahal undang-undang itu untuk melindungi masyarakat lokal, melindungi masyarakat regional, nasional, bahkan bumi secara sistematis. Jadi agak aneh juga kalau digunakan ini, misalnya mereka membakar lahan gitu ya. Berapa banyak sih lahan yang mereka bakar? Ya, justru kan sebenarnya kalau masyarakat kita masih membakar dalam upaya pertanian mereka, justru itu yang harus dibina, bukan ditangkap. Kalau ditangkap semua masyarakat dari Sabang sampai Merauke yang memang budaya mereka membakar lahan yang sedikit itu, nah ini kan kita sangat sedih ya. Jadi saya kira memang saudara Jonang seolah-olah tidak mengerti ya, seolah-olah tidak mengerti persoalan, dan saya tujuannya gak tahu apa maksudnya untuk membawa mereka ini ke pengadilan. Masyarakat biasa yang tidak paham hukum bisa kebayangkan perasaan mereka itu kalau udah ditahan polisi seperti apa takutnya gitu ya. Ya, nggak seperti itu ya. Jadi saya kira BUDT nggak seperti itu. Halo Pak Jimmy ya, Direktur BUDT Panjaitan, tolong diselesaikan ini dengan baik. Nggak begitu cara pendekatan ke masyarakat. Ya, nggak begitu. Kita ini kan intelektual yang memiliki peradaban, yang dekat dengan masyarakat. Ayo, nggak seperti ini caranya ya. Satu lagi saya dengar juga saudara ini ada surat-surat kesehatannya ini. Saudara
Boy dalam perawatan Dr. Kolman Saragi SPS, sakit saraf ini alasan kemanusiaan, tolong diperhitungkan. Karena masalah BODT ini, kehadiran BODT ini di Sigap ini kan masih perdebatan ya. Lalu saya mau tanya kawan-kawan di BODT, kalau kita menggunakan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, apakah memang kawan-kawan BODT sudah melakukan itu? Mulai dari substansi undang-undang itu bagaimana melibatkan masyarakat dalam pembuatan dokumen lingkungan, ya, mulai dari dokumen lingkungan yang harus transparan, terbuka dan seterusnya. Apakah substansi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 yang digunakan menjerat kedua orang ini sudah dilakukan oleh BODT belum? Jujur ya. Jadi tolonglah cara-cara seperti ini. Halo saudara Jonang, Sitorus, ya. Kita saling mengenal ya. Nggak begini caranya kawan ya. Tolonglah kita janganlah buat kami marah ya. Marah kenapa? Karena masyarakat kecil ini mari kita bina. Kita arahkan ya. Bukan malah membawa mereka ke penjara karena kejahatan gitu ya. Apa mereka itu apa ya? Apa mereka Anda lebih baik dari mereka dua ya? Saya mau tanya saudara Jonang, apa saudara Jonang lebih baik dari orang itu dua? Kita saling mengenal ya kan. Jadi kita inilah menggunakan hukum dengan nurani ya. Ya. Jadi saya sampaikan kembali mulai dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, sebelumnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 97 saya pelajari dengan baik di kampus. Dan saya melihat apa yang dilakukan ini di luar dari substansi gitu. Ya kan? Coba lihat misalnya pasal pasal 9 pasal 108 itu ya. Yang bunyinya itu kan setiap orang yang melakukan pembakaran lahan gitu ya. Setiap orang gitu ya. Jadi sebenarnya substansinya itu kan dulu ini rohnya undang-undang itu kan dulu kan karena pembakaran gambut di Riau. Ya, di beberapa kabupaten yang sampai dulu kawasan Danau Toba asapnya banyak sampai gelap gulita gitu ya, sampai menderita semua masyarakat. Jadi sebenarnya pasal ini ditujukan kepada kasus-kasus pembakaran lahan oleh korporasi yang khususnya lahan gambut gitu ya. Jadi kalau soal pembakaran lahan yang kecil-kecil di masyarakat itu sebenarnya butuh pembinaan saja. Jadi bagaimana kita membina masyarakat itu supaya sadar bahwa pembakaran itu merugikan gitu ya. Tapi itu kan kecil-kecil. Jadi bukan orang yang melakukan kesalahan kecil-kecil seperti itu ya kalau di penjara ya nggak muat penjara gitu loh. Ya kan? Nah, tidak seperti itu. Jadi upaya kita untuk mendidik masyarakat gitu loh. Jangan-jangan saudara Jonang juga sering membakar lahannya untuk nanam jahe ya, Lai Jonang ya. Iya kan? Nggak begitu ya. Mencintai masyarakat kita itu nggak seperti itu. Ayo lakukan pembinaan, bukan dengan cara-cara memasukkan mereka di penjara karena hanya melakukan sedikit saja, pembakaran sedikit saja gitu ya. Saya kira harus dipahami lah substansi Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup itu. Sekali lagi, undang-undang itu adalah upaya sistematis negara. Jadi 99% itu tugas negara untuk secara sistematis melindungi masyarakat dari ancaman pencemaran. Termasuklah misalnya tentang genetik, ya itu hal-hal yang besar gitu ya. Hal-hal kecil itu adalah butuh pembinaan. Saya kira itu komentar saya tentang penangkapan dua saudara kita, Runggu Manurung dan Boy Manuro. Ingat, mereka berdua punya keluarga, punya tanggung jawab, dan kesalahan itu tidak perlu mereka tanggung dengan di penjara. Karena jujur saja kita tidak lebih baik dari mereka. Jadi mari kita saling memperbaiki. Terima kasih.